faith that God seeks when He returns, atau iman yang Tuhan cari ketika Ia kembali. Saudara dan saya hidup di hari-hari menantikan second coming. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya bilang amin. Jadi saudara dan saya hidup di hari-hari terakhir. Kita hidup di hari-hari terakhir. Dan 2 Timotius 3 bilang pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saudara dan saya hidup di masa yang sukar. Jangan takut dulu, karena khotbahnya belum selesai. Kita ada di masa yang sukar. Matius 24 katakan Yesus yang bilang pada hari terakhir datang masa yang sukar. Karena begitu sukarnya beberapa orang mengundurkan diri. Beberapa orang murtad. Tapi kabar baiknya di hari terakhir juga ada mujizat. Amin. Kisah 2 ayat 17 bilang, pada hari terakhir aku curahkan rohku ke atas manusia. Di mana ada roh Tuhan, di sana ada kuasa. Di mana ada kuasa, di sana ada mujizat. Amin. Jadi saya mau sampaikan, iya betul kita hidup di akhir zaman. Di masa sulit, di hari-hari terakhir, di masa yang sukar. Tapi itu tidak membuat kita gentar. Miliki iman, next slide. Iman di masa yang sukar. Supaya kita tenang berhadapan dengan masa yang sukar. Karena ini yang saya mau katakan. Saudara tidak didesain untuk dikalahkan masa sukar. Saya ulang. Saudara tidak dimaksudkan untuk dihancurkan oleh masa sukar. Kalau Tuhan bawa saudara hidup di hari terakhir di masa sukar, Tuhan mau saudara mengerti bahwa Tuhan telah mempersiapkanmu untuk hidup di masa yang sukar, di masa yang sulit, bukan untuk kalah tapi untuk berkemenangan. Amin. Sama-sama bilang di masa sukar, saya hidup berkemenangan. Amin. Tuhan gak desain saudara untuk kalah oleh masa sukar. Tuhan desain saudara hidup di masa sukar di hari terakhir, di mana semua semakin tidak menentu, untuk saudara lihat mujizat Tuhan, untuk saudara lihat berkat Tuhan, untuk saudara lihat kasih sayang Tuhan. Amin. Tuhan memperlengkapi, sama-sama bilang Tuhan memperlengkapi hidup saya di masa sukar. Dan di masa sukar artinya di hari-hari terakhir, waktu Yesus datang, apa yang Yesus cari? Yuk kita lihat Lukas 18 ayat 8 bagian terakhir. Kalau sudah siap baca, sama-sama kita baca. 2, 3. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi waktu Yesus datang, Yesus cari apa? Yesus cari orang-orang yang hidup dengan iman. Jadi selama saudara hidup dengan iman, saudara tidak perlu khawatir waktu Yesus datang, saudara pasti terangkat. Iman apa yang Yesus cari? Nanti kita akan bahas di akhir khotbah. Di Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Iman menaklukkan kerajaan-kerajaan. Iman untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Iman untuk memindahkan gunung. Iman untuk menutup mulut singa-singa. Iman untuk memadamkan panah api si jahat. Iman untuk berjalan di atas air. Iman untuk berkemenangan di tengah hari yang sulit. Amin. Iman untuk saudara berdoa sakitmu disembuhkan. Iman untuk bebas hutang. Yang percaya bilang amin. Kenapa kita perlu iman untuk memindahkan gunung? Karena mungkin ada gunung-gunung masalah di masa sulit ini, tapi kita percaya dengan iman kita gunung-gunung yang menghalangi tersingkir dan tercampak ke dalam laut. Iman untuk mengatup mulut singa-singa. Mungkin tantangan seperti singa yang mengaum di hadapan kita, tapi kita akan tutup setiap teriakannya, setiap ancamannya. Karena waktu Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Iman untuk memadamkan panah api si jahat. Mungkin ada orang yang fitnah saudara, ada orang yang jelekin saudara, ada orang yang melontarkan perkataan-perkataan buruk tentang saudara. Tapi kita punya iman untuk memadamkan panah api si jahat. Karena Yesaya 54 katakan ayat 17, setiap senjata yang ditempa untuk melawanmu
Jadi bukan gak ada senjata, bukan gak ada senjata yang ditempa melawanmu, bukan gak ada orang yang akan bertentangan dengan kamu. Alkitab bilang potensinya ada, orang gak suka sama kita, orang fitnah kita, ada. Tapi ayatnya berlanjut seperti ini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Amin. Setiap tuduhan yang orang lontarkan di pengadilan akan dibuktikan bersalah. Itulah warisan buat anak-anak Tuhan. Sama-sama bilang, saya anak Tuhan. Amin. Kita harus punya perisai ketika iblis coba lempar panah api itu. Perisai, next slide coba. Miliki perisai, saya menyebutnya perisai iman, untuk memadamkan panah api si jahat. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Yuk kita lihat. Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Sudah siap baca? Yang sudah siap katakan Tuhan Yesus baik. Di masa sukar, di hari yang sulit, di hari terakhir kita nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan perisai iman. Yuk kita baca. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu apa? Perisai iman. Kamu akan dapat memadamkan, yes, bukan sebagian, tapi semua. Amin. Panah api si jahat. Ketika ada panah api, anxiety, kekhawatiran, ketakutan, bagaimana kita memadamkan itu? Dengan perisai iman. Waktu ada panah api sakit penyakit dari si jahat, dilempar sakit penyakit ke hidupmu, bagaimana kita memadamkannya? Dengan perisai iman. Amin. Waktu ada masalah rumah tangga, bagaimana kita memadamkannya? Dengan perisai iman. Alkitab yang bilang dalam segala keadaan, teks bahasa Inggris bilang above all, di atas semuanya. Sama-sama bilang di atas semuanya. Di atas ancaman, tantangan, masalah, hari yang sulit, hari yang sukar, gunakan apa? Perisai iman. Dengan perisai iman kamu dapat memadamkan panah api si jahat. Makanya setan gak suka orang beriman. Setan gak mau orang punya iman. Karena panah apinya jadi padam karena orang itu punya iman. Setan maunya orang gak pakai imannya, meletakkan imannya. Setan juga gak suka pendeta yang khotbah iman. Setan gak mau pendeta khotbahin iman. Bahkan saya menulis, kadang-kadang iblis membuat kesan, next slide, kesan kepada orang yang banyak bicara tentang iman. Kayaknya konyol. Iblis akan membuat kesan orang-orang yang memiliki iman seperti lelucon, diolok-olok. Pendeta yang khotbah iman, tuh lihat, banyak kasih harapan-harapan berlebih sama jemaat. Padahal kalau pendeta khotbah iman, pendeta memperkatakan harapan-harapan, janji-janji manis. Tidak ada satu janji di Alkitab, idenya datang dari pendeta. Ada 7.000 janji manis di Alkitab, datangnya dari surga buat hidupmu. Tuhan yang kasih janji, amin. Iblis gak mau saudara pakai iman. Kenapa? Karena kalau saudara punya iman, tidak ada panah api si jahat yang tidak padam. Amin. Ketakutan, dia lempar panah api ketakutan. Kalau engkau punya iman, panah api ketakutan itu jadi padam. Iman adalah mempercayai firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Orang yang percaya firman Tuhan punya iman. Tapi waktu kita tidak percaya firman Tuhan, itu yang buat kita hancur, itu yang buat kita jadi berantakan, itu yang buat kita jadi salah jalan. Adam dan Hawa jatuh dosa bukan ketika mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi mereka jatuh dosa dimulai dari mereka tidak percaya firman Tuhan. Dari mana Pak Pendeta? Tuhan bilang jangan makan buah itu, kalau kamu makan, kamu mati. Datang iblis, iblis bilang makan aja, gak akan mati. Tapi jadi pinter, tahu pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bilang jangan makan, kalau makan mati. Dan mereka tidak percaya firman Tuhan. Akhirnya mereka kehabisan, kehilangan semua.
Iman membuat saudara bisa mengamalkan kebenaran. Sama-sama bilang, karena iman saya bisa mengamalkan kebenaran. Saya kasih contoh, tadi pagi saya bicara sama rekan saya Pak Beri. Pak Beri, saya bilang kalau di rumah ada kebutuhan yang banyak, sementara di kantor ada kesempatan korupsi, dan di rumah kebutuhan yang banyak itu mendesak, ada godaan korupsi dan sangat terbuka luas untuk korupsi. Apa yang buat kita tidak korupsi? Saya mau bilang, yang buat kita nggak korupsi bukan karena kekuatan kita, kemauan kita semata, tapi waktu kita percaya firman Tuhan, waktu kita hidup dengan iman, sehingga godaan-godaan panah api, godaan jadi padam, jadi nggak ada kuasa. Kalau ada godaan korupsi dan engkau percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kelimpahan di dalam Yesus Tuhan. Kau percaya Filipi 4 ayat 19, engkau percaya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di tengah godaan mau korupsi, engkau percaya Tuhan memeliharamu, Tuhan gembalamu. Godaan itu jadi sirna kuasanya. Tapi kalau saudara tidak percaya Filipi 4 ayat 19, Mazmur 23 ayat 1, saya pastikan pasti korupsi. Godaannya jadi semakin kuat. Dalam segala keadaan gunakan apa? Perisai iman. Yesus menggunakan perisai iman itu ketika iblis melempar panah api di pencobaan di padang gurun. Next slide. Yesus pakai perisai iman. Perisai iman bilang apa? Ada tertulis. Kalau engkau sakit dan dokter bilang gak bisa sembuh, ada panah api, mungkin kekhawatiran, takut keadaan kesehatanmu tambah buruk, cemas, anxiety, segera gunakan perisai iman. Padamkan ketakutan itu, padamkan kecemasan itu. Gimana caranya? Ada tertulis, oleh bilur darah Yesus, aku sudah sembuh. Aku gak sakit selamanya, sakit ini gak akan memburuk, tapi sakit ini akan menunjukkan Tuhan buktikan janjinya ya dan amin. Aku disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Waktu saudara ucapkan itu, saudara beriman, gentarnya hilang, takutnya hilang. Gunakan perisai iman. Mengapa kita harus jalan dengan iman? Sama-sama bilang, di akhir zaman, di hari yang sulit, di masa yang sukar, saya harus hidup dengan iman. Yang setuju dengan statement itu boleh angkat tangannya. Sama-sama bilang, saya harus berkata dengan iman. Saya harus berpikir dengan iman. Saya harus melangkah dengan iman. Mengapa? Karena tanpa iman, next slide, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Waktu saudara beriman, saudara berkenan kepada Tuhan. Iman itu percaya firman Tuhan. Apa yang buat kita berkenan? Berkenan itu artinya Tuhan suka. Tuhan menyukai. Tuhan berkenan. Apa yang buat kita berkenan? Kita percaya janji Tuhan. Karenanya kita melakukan firman Tuhan bukan karena alasan-alasan lain. Next slide, saya tulis seperti itu. Bukan karena supaya diberkati, bukan karena takut dihukum. Kita lakukan firman karena kita percaya kepada Dia yang berfirman. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang mau jadi orang yang dipercaya sama suaminya, dipercaya sama istrinya, dipercaya sama temannya, dipercaya anaknya, dipercaya orang tuanya. Bukan begitu? Yang setuju saya mau lihat dulu, coba angkat tangan yang setuju. Tanpa sadar itulah perasaan yang Tuhan taruh dalam hatimu supaya engkau tahu betapa Tuhan ingin kamu percaya kepadanya. Iman itu percaya pada firman Tuhan. Waktu saudara melakukan firman karena percaya. Saya mengampuni karena Tuhan bilang ampuni musuhmu. Tidak pedulilah pendeta bilang supaya lega, pendeta bilang supaya diberkati, supaya nggak kena kutuk. Enggak, saya mengampuni karena saya percaya Tuhan bilang saya harus mengampuni, maka saya mau mengampuni. Amin. Maka Tuhan berkenan kepadamu. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita harus jalan dengan iman, diperlengkapi iman di masa yang sukar? Karena iman membuatmu mengalami
kemenangan. Next slide. Iman memotivasi, menyemangati kita berkemenangan dalam hidup. 1 Yohanes 5 ayat 4, yuk kita baca ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sampai di poin ini saya mau tanya dulu, saudara diberkati firman Tuhan, saya mau lihat dulu tangan-tangannya. Yuk kita boleh tepuk tangan dulu yang dahsyat, bilang Tuhan Yesus baik. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman. Kata kita ganti, saya baca dari awal. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Pegang dadamu, bilang, iman saya. Amin. Saya tahu dunia ekonominya sedang tidak jelas, sedang tidak menentu, tidak bisa diandalkan. Tapi ketahuilah, kau mengalahkan dunia, imanmu mengalahkan dunia. Amin. Kesehatan hari ini virus di mana-mana, nggak jelas tentang kesehatan. Tapi engkau, imanmu mengalahkan dunia. Amin. Dunia tambah tidak jelas. Sama-sama bilang, saya, iman saya mengalahkan dunia. Amin. Lalu yang berikutnya, kenapa kita hidup dengan iman? Iman memampukan kita menerima segala apa yang Tuhan janjikan. Dibaca sama-sama. Iman, kata kita ganti saya, memampukan saya untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Ayatnya Yakobus 1 ayat 6, yuk kita baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Hendaklah ia meminta dalam apa? Dalam iman. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Udah seminggu gak ada yang beli ini dagangan. Gimana toko saya, Tuhan? Tuhan, tolong saya. Itu minta dalam ketakutan. Itu bukan minta dalam iman. Itu minta dalam ketakutan. Minta dalam iman kayak gimana Pak Pendeta? Tuhan, udah seminggu gak ada yang beli toko saya, Tuhan. Tapi janjimu, Yosua 1 ayat 8, perjalananku berhasil dan beruntung. Bisnisku berhasil dan beruntung. Karenanya untuk apa yang kau janjikan, aku meminta dalam iman. Terjadilah firman-Mu di bisnisku. Next slide. Maka, slide berikutnya, jawaban doa terjadi sampai kita bisa memintanya dalam iman. Amin. Bilang kanan kirinya, minta jangan dalam ketakutan, kasih tahu. Minta dalam iman. Jawaban doa terjadi sampai kita bisa meminta dalam iman. Amin. Jangan minta dalam ketakutan, dalam kegentaran. Minta dalam iman, minta bagaimana? Iman tadi apa? Percaya janji Tuhan. Baru di PHK, baru nggak kerja, tapi ada cicilan-cicilan yang harus dibayar. Makan tiap hari gimana? Iblis akan teriak di pikiranmu, nggak bisa makan, nggak bisa bayar semua cicilan. Lalu engkau doa, Tuhan tolong saya ini banyak cicilan, gimana Tuhan? Itu minta dalam ketakutan. Tapi minta dalam iman, Tuhan aku baru saja di PHK, aku nggak punya kerja, aku nggak punya pemasukan, aku nggak punya gaji. Tapi aku mau pegang janjimu. Tuhan bilang kalau burung pipit di udara yang tidak menabur, tidak menuai, diberi makan Bapamu di surga. Aku beriman, aku percaya. Tuhan sediakan tiap hari, aku minta dengan iman. Ada makanan di meja makanku. Amin. Saya percaya, saudara pasti dipelihara. Datang waktunya, apa yang harus dibayar, Tuhan buka jalan. Alkitab bilang, Yesaya katakan, 55 ayat 1 katakan, mari kepadaku yang tidak punya uang. Terima gandum tanpa pembayaran. Minum susu tanpa pembayaran. Mari yang tidak punya uang. Yang gak punya uang diajak sama Tuhan. Ayo kesini yang gak punya uang, kata Tuhan. Amin. Tuhan akan bawa berkat di hidupmu. Hidup dengan iman. Kita hidup di masa sukar. Kita hidup di masa sulit. Tapi kita tidak takut karena kita hidup dengan iman.
Iman membuat kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan saya mengimani mulai hari ini ke depan, setiap janji Tuhan satu-satu akan digenapi di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Alkitab bilang, orang ragu, bimbang, jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi orang beriman, imanmu menyelamatkan. Imanmu membuatmu utuh. Imanmu membuat keadaan diputar balik. Imanmu membuat jalan terbuka. Tapi orang yang hidup dengan iman, imannya bisa memberkati orang lain. Imannya bisa menolong orang lain. Coba next slide. Saya tulis apa? Kenapa kita perlu hidup dengan iman? Iman memampukan kita untuk jadi berkat dan melayani sesama kita. Amin. Jadi kita perlu hidup dengan iman. Kita perlu perisai iman. Iman memampukan kita untuk jadi berkat dan melayani. Ayatnya mana? Lukas 5 ayat 20. Ada kisah orang lumpuh yang disembuhkan. Tapi disembuhkan oleh iman siapa? Yuk kita baca. Ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka bukan satu orang, banyak. Berapa orang? 4. 4 orang ini bopong temennya yang lumpuh. Naik ke atap, atapnya dibongkar, kemudian diturunkan ke bawah. Orang itu ada di depan Yesus. Yesus melihat orang itu ada di depan dia, tapi Yesus melihat iman mereka yang di atas, yang nurunin temennya itu. Waktu Yesus lihat iman mereka, orang ini diberkati. Makanya saya bilang, nih, berkatalah ia, hai saudara, dosamu diampuni. Kalimat berikutnya, berjalanlah, beranjaklah dan berjalanlah. Jadi kamu harus hidup dengan iman. Bu, imanmu bisa membuat suamimu ditolong. Pak, imanmu membuat istrimu jadi bertobat bijaksana. Nggak boros-boros, ya kan? Pakai uang dengan baik. Anak-anak muda, imanmu membuat orang tuamu yang lagi pusing menghadapi tantangan, boro-boro doa, kelihatan khawatir, takut. Itulah waktunya engkau hidup dengan iman, karena imanmu bisa membuat orang tuamu lihat berkat Tuhan, lihat mujizat Tuhan, lihat kuasa Tuhan. Siapa yang mau hidup dengan iman? Imanmu bisa menolong orang lain. Saya ingat waktu saya baru-baru pelayanan lah ya, baru-baru pelayanan. Kayaknya sih udah jadi pemimpin pujian, tapi masih baru-baru, masih awal. Di lingkungan saya satu-satunya Kristen, dan hari itu saya seharian ada di rumah. Tetangga saya sebelah kerasukan setan, anak perempuan kerasukan setan. Dari pagi tuh udah ketahuan, dia udah terdengar ada yang kerasukan setan. Dipanggil lah orang-orang di dekat-dekat rumah saya untuk usir setan. Tapi sampai siang nggak juga teratasi dan setannya belum keluar juga dari anak itu. Sampai agak sore, saya di ruang tamu lagi ngobrol sama mama saya, kemudian terdengar karena tetangga dekat suaranya, jadi ada yang ngobrol di sebelah kedengeran. Papa saya lagi meyakinkan, lagi ngobrol sama pihak keluarga di situ, dan papa saya bilang begini, anak saya bisa usir setan. Hah? Saya dengar di ruang tamu, hah? Ini si papa sembarangan ngomong, ya kan? Lalu apa yang saya buat? Yang saya buat, saya bilang, mah, ngantuk ke kamar, pura-pura tidur, ya kan? Tapi di kamar saya pura-pura tidur, saya masih dengar papa saya meyakinkan keluarganya bahwa anak saya bener loh bisa usir setan. Waduh, ya kan. Akhirnya mama saya masuk ke kamar, terus pegang kaki saya dan goyang-goyang. Yuk, panggilan imut saya, panggilan kecil, iyo, ya kan. Yuk, bangun, yuk, bangun. Saya pura-pura tidur, tapi terus dibangunin, ya kan. Yuk, bangun, yuk, bangun. Saya bilang gitu kan. Saya tahu nih, suruh keluar nih, usir setan nih, aneh-aneh aja, ya kan. Lalu saya bilang, ada apa sih, Ma? Itu papa udah bilang sama tetangga, kamu bisa usir setan. Ada apa sih? Udahlah, tolongin. Ya udah, saya keluar. Waktu itu saya masih sangat muda. Ya sekarang juga muda, ya kan. Masih baby face, umurnya aja udah tambah. Terus saya deg-degan loh, beneran deg-degan, kayak naik jet coaster, ya kan. Deg-degan gitu karena usir setan di tetangga lagi. Jadi saya jalan dan saya lihat ke pintu rumahnya, anaknya pas dibuka pintu itu lagi dipegang sama
ada keluarganya mungkin atau entah orang lain, pegangin karena lagi kerasukan setan, lagi ngamuk-ngamuk gitu. Terus di situ ada orang itu kan, udah saya anak kecil mau usir setan ya kan, di situ ada orang tua lagi doa. Terus ada yang potong-potong bawang putih. Saya lihat bawang putih. Ini kayaknya vampir nih ya kan. Film vampir kan gitu kan. Vampir takut sama bawang putih ya kan. Dalam hati saya, jangan-jangan nih keluarga percaya vampir ya kan. Apa kerasukan vampir ini ya kan. Tapi waktu saya berhadapan saya panik. Jadi saya hanya seperti ini. Setan keluar gitu kan. Waktu saya bilang setan keluar, tiba-tiba anak itu lemes gitu kan. Terus buka mata. Waktu buka mata, semua orang di situ kaget. Saya juga kaget ya kan. Saya juga kaget benar. Luar biasa ya kan. Cuma bilang setan keluar, lemes bangun ya kan. Lalu saya, karena waktu itu saya panik, saya bilang udah ya gitu kan. Saya mundur-mundur, udah ya. Waktu saya jalan, kerasukan lagi. Kerasukan lagi. Waktu kerasukan lagi, dalam hati Tuhan bilang, kamu belum bilang dalam nama Yesus. Supaya orang tahu bahwa kamu punya iman di dalam nama Yesus. Oh iya Tuhan. Saya balik lagi, saya bilang, dalam nama Yesus, setan kau keluar dan jangan balik lagi. Tiba-tiba dia lemas, kemudian dia buka mata, saya bilang udah kasih air minum, kasih air minum, terus diatasi. Saya keluar dari rumah itu, tapi saya dengar kerasukan lagi. Enggak. Waktu saya jalan, udah enggak kerasukan lagi. Iman kita bisa menolong orang lain. Imanmu bisa menolong keluargamu. Anak-anak muda, imanmu bisa tolong orang tuamu. Pak, imanmu bisa tolong tetanggamu. Kenapa kita perlu hidup dengan iman? Iman kita bisa dipakai untuk menolong dan melayani sesama. Ya tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat kita. Saya ingat besoknya saya mau pergi keluar gitu kan, kuliah. Waktu saya jalan itu tiba-tiba ketemu orang-orang yang tahu itu orang kerasukan, dilepaskan sama saya. Mau kemana? Mau kemana? Iya dong. Enggak gitu, enggak. Saya bilang, pada menghormati. Ada kemuliaan Tuhan, amin. Orang yang punya iman ada wibawa ilahi. Orang yang punya iman ada kemuliaan Tuhan. Imannya bisa tolong orang lain. Ini tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan biasanya orang yang punya iman tidak pernah menyerah. Saya ulang, orang yang punya iman tidak pernah menyerah. Saya menulisnya seperti ini, coba next slide. Iman kita bisa buka jalan bagi orang lain yang sedang perlu jawaban doa bahkan. Ingat ayat 18-19-nya. Di bawah itu orang lumpuh, di depan pintu penuh orang gak bisa masuk, di jendela mau masukin lewat jendela, di jendela banyak orang berdiri. Oh gak nyerah orang yang punya iman, naik ke atap, bongkar atapnya, turunin orang itu. Kalau saudara hidup dengan iman, saya percaya kelihatan kamu gak akan nyerah, kamu akan hadapi tantangan, kamu akan hadapi masalah, dan kamu akan lihat imanmu menyembuhkan, imanmu memberkati, imanmu buka jalan buat hidupmu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Siapa yang mau hidup dengan iman? Di masa sukar engkau hidup dengan iman, orang lain kesulitan, kesusahan, khawatir, cemas, engkau bahagia, sukacita. Karena dengan iman kau akan lihat kebaikan Tuhan. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat.